warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. CGP Angkatan 11 pasti berkelas. Perkenalkan, kami dari CGP Angkatan 11 Jakarta Selatan. Dengan saya, Sabto Mulyanto dari SMA Negeri 63 Jakarta. Saya Irawati dari SMAN 66 Jakarta. Saya Yuniawati dari SMK 29 Jakarta. Kami akan mempraktekkan demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik. Yang terdiri dari observer atau pengamat, coach, dan coaching. Selamat menyaksikan. Kuatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Bu Ira. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Yuni. Alhamdulillah. Gimana kabarnya Bu Ira? Alhamdulillah baik. Gimana kabar Bu Yuni? Alhamdulillah Bu Ira. Mudah-mudahan kita sehat semua ya Bu Ira. Amin. Baik Bu Ira, sebelum kita mulai proses coaching, di sini saya berperan sebagai observer pengamat yang nanti akan melihat proses coachingnya Bu Ira dengan coachingnya nanti ya. Siap Ibu, siap. Namun sebelum percakapannya ada beberapa hal yang akan saya sampaikan Bu Ira tentang rubrik penilaian dalam observer nanti. Bu Ira tahu ya? Siap Bu. Nanti untuk rubrik penilaian yang menjadi acuan saya adalah dalam proses percakapannya nanti Bu Ira menggunakan prinsip sebagai seorang coaching. Di sini proses prinsip coaching itu sendiri yaitu kemitraan, terus kreatif dan memaksimalkan kepotensinya. Tentu Bu Ira tahu ya. Yep. Sebelumnya sudah harus memiliki kompetensi sebagai seorang coach dalam proses coaching, yaitu kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan berbobot dengan menggunakan teknik rasa. Saya berharap nanti percakapan Bu Ira bisa menerapkan dengan menggunakan alur tirta ya Bu ya. Ya, siap Ibu. Yaitu tujuan, identifikasi, rencana, aksi, dan tanggung jawab. Siap Ibu. Ini rubrik penilaian ini akan menjadi acuan nanti dalam saya mengamati Bu Ira sebagai coach dan nanti coachingnya dengan Pak Sabto ya Bu ya. Ya, siap Ibu. Insya Allah bisa paham ya Bu ya. Paham insya Allah. Baik Bu Ira, kalau begitu sebelum dimulai proses coachingnya ada beberapa pertanyaan yang saya ingin tanyakan, boleh ya? Siap Ibu, boleh. Kira-kira kompetensi coaching mana yang ingin Bu Ira kembangkan nanti dalam proses percakapan nanti? Baik Ibu, konteks yang akan saya kembangkan ada dua ya Bu Yuni ya, yaitu mendengarkan secara aktif dan juga mengajukan pertanyaan berbobot dengan menggunakan teknik rasa. Baik, luar biasa Bu Ira, hebat. Jadi kompetensi yang Ibu kembangkan adalah mendengarkan aktif, mengajukan pertanyaan berbobot. Jadi dua kompetensi ini ya Bu Ira ya. Kira-kira kompetensi mana yang akan lebih spesifik lagi Bu Ira yang ingin Bu Ira kembangkan? Ya, baik Ibu, nanti saya akan mengembangkan kompetensi spesifiknya adalah mendengarkan aktif supaya bisa menggali potensi dan kemudian nanti dapat menemukan solusi yang tepat untuk mengatasi permasalahan yang ada oleh coaching itu sendiri. Baik Bu Ira, mendengarkan aktif ini merupakan kunci agar kita bisa menggali banyak hal dari seorang coach nanti ya Bu Ira ya? Ya Ibu, betul. Pertanyaan yang terakhir nih Bu Ira, apa yang menjadi tolak ukur nanti indikator ketercapaian Ibu nanti dalam proses percakapannya nanti? Ya, baik Bu Yuni, untuk indikator keberhasilan yang ingin saya tuju, yang pertama adalah dalam coaching saya akan menerapkan alur tirta Ibu secara runut gitu. Dan kemudian saya juga berharap bisa menggali ide-ide dari coaching itu sendiri agar beliau dapat menemukan solusi dari permasalahannya sendiri. Baik Bu Ira, semoga dari indikator yang sudah Ibu sampaikan tadi terkait dengan alur tirta, kemudian ide-ide solusi dari coach ini bisa tergali ya Bu ya secara maksimal. Siap. Semoga nanti tercapai semua percakapannya nanti. Hanya itu yang
Bu Ira sampaikan tadi, selebihnya Bu Ira bisa mempraktekannya. Semoga percakapannya nanti dengan coachingnya saya berharap proses ini bisa berjalan dengan lancar dan sesuai Amin, dengan insya Allah, indikator amin. keberhasilannya Bu Ira ya. Siap Ibu. Iya, bagaimana Ibu Ira sudah siap untuk melakukannya? Siap, insya Allah siap. Iya, silakan Ibu bisa mulai proses coachingnya. Baik, Terima kasih Bu Ira. terima kasih kembali Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ibu Ira. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa Pak kabar Sabto. hari ini Ibu? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah saya juga baik Ibu. Ya. Ibu ada waktu nggak Bu? Ada? Benar. Iya, siap. Saya mau minta di coaching nih hari ini Bu. Oke, monggo. Benar ada waktu nggak? Siap, Mengganggu siap. nggak? Selalu ada waktu buat Pak Sabto. Alhamdulillah. Begini Bu, saya merasa bahwa saya kan kemarin baru asesmen sumatif Iya. TP1 ya Bu ya. Oke. Di mana pada saat TP1 nilai anak-anak saya turun dibanding dengan tahun-tahun sebelumnya dengan angkatan yang sebelum-sebelumnya. Dengan pembelajaran dengan materi yang sama, dengan saya teknik mengajar yang sama, kok nilainya tahun ini turun Bu. Jadi Baik. saya merasa, aduh apa ya, saya yang salah atau seperti apa yang salah gitu. Kadang-kadang saya kan berpikir ya Bu, ya, sebagai seorang guru pasti kan mengevaluasi ya Bu. Jadi makanya saya datang ke Ibu minta solusi bagaimana sih Bu gitu. Oke, baik Pak Sabto. Berarti lagi ada masalah nih ya terkait anak-anak ya, pembelajaran anak-anak iya. yang nilainya menurut Pak Sabto lebih rendah, begitu kan? Nah, apa yang Pak Sabto harapkan dari coaching kita hari ini? Ya, saya kan datang ke Ibu, ya pasti tujuannya adalah untuk meningkatkan nilai anak-anak tadi. Jadi tadi masalahnya kan kok nilainya turun, padahal caranya sama. Kemudian materinya juga ya mirip lah karena ada CP-nya sih sedikit berbeda, tapi pada intinya sama Bu. Baik. Tapi nilainya turun. Jadi saya datang ke Ibu ya mencari solusi Baik, agar Pak Sabto. bisalah menaikkan nilai gitu kan. Kemudian bagaimana sih menemukan solusi cara mengajar saya yang benar-benar diminati anak gitu ya, supaya anak itu juga bisa menerima cara mengajar saya dengan gaya belajarnya bagaimana gitu loh Bu. Ya. Baik Pak Sabto, boleh nggak saya tahu secara detail ya permasalahan Pak Sabto ini sebenarnya kenapa anak-anak bisa menurut Pak Sabto kok nilainya lebih rendah dari yang sebelumnya? Nah, menurut Pak Sabto kenapa itu? Kalau dikatakan dari materi sih enggak ya Bu, ya kompleksitas di TP1 itu kan bukan hanya sih menurut saya sebagai guru sih hanya, tetapi menurut siswa belum tentu hanya gitu. Konsep ilmu ekonomi kan masih dasar dan tahun-tahun lalu ya seperti itu. Kalau saya pikir-pikir identifikasi kenapa? Ya, saya nggak menyalahkan pemerintah sih dengan adanya PPDB seperti ini. Jalur PPDB Ibu tahu sendiri banyak ya Bu ya. Dari PPDB jalur zonasi, PPDB jalur prestasi akademik, prestasi non akademik, jalur afirmasi, kemudian jalur pindah orang tua, jalur anak guru dan sebagainya. Nah, kalau Ibu mengingat tahun-tahun sebelumnya kita waktu di sekolah di negeri kan, yang masuk negeri siapa Bu? Anak-anak dengan IQ atau anak-anak dengan kemandirian sedang ke atas. Iya, betul. Sekarang kita terpaksa menerima anak-anak itu. Dan saya berpikirnya mungkin saya mengajarnya sama seperti itu. Oke, baik. Nah, terus kalau misalkan sudah kondisinya sekarang sudah seperti itu ya Pak ya, bahwa ternyata dengan pola penerimaan PPDB yang berbeda-beda, anak-anak juga memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Nah, menurut Pak Sabto ada nggak hal lain yang kira-kira bisa dilakukan untuk mengantisipasi atau menjadi sebuah solusi untuk menghadapi permasalahan ini? Saya juga sebagai seorang guru ya tidak mau egois ya. Ya. Kalau saya menyalahkan pemerintah juga tidak bijak ya Bu. Baik. Jadi artinya saya melihat inputnya seperti apa. Saya juga harus belajar membaca diri saya sendiri dong. Apakah benar cara mengajar saya sudah benar, gitu kan ya. Saya mencoba nih mengidentifikasi input yang masuk Bu. Baik. Jadi ada anak seperti ini, IQ-nya rendah dan sebagainya. Ya saya mencoba dong. Tidak semuanya akan senang dengan model ceramah. Tidak ada semuanya anak dengan model mungkin nonton YouTube. Tidak semuanya anak membaca reading dari buku. Nah itu yang saya mungkin identifikasi bahwa
dari saya pribadi gitu ya, mungkin gaya mengajar saya yang perlu saya rubah juga menyesuaikan dari kebutuhan anak, Bu. Jadi menurut saya seperti itu. Berarti dari gaya belajar ya, menurut Pak Iya, Sabto gaya ya. belajar untuk siswanya dan cara mengajar, metode pengajaran Oke. untuk gurunya menurut saya Iya. seperti itu. Gaya belajar dan metode pengajaran. Betul. Oke, ada lagi nggak Pak Sabto kira-kira? Ya gini, kalau kita menentukan metode belajar mengajar itu kan berarti butuh namanya sarana prasarana yang memungkinkan ya Bu ya. Jadi kalau misalnya anak kinestetis dan sebagainya ya sarannya apa yang mendukung. Gitu kan. baik. Kalau anak itu adalah gaya belajarnya nanti audio visual ya kita harus menyediakan dong audionya yang cukup terdengar dengan bagus. Kalau video ya berarti infokusnya juga yang bagus dong atau infografis yang bagus gitu. Jadi menurut saya ya seperti itu. Keren ya Pak Sabto ya. Ya gitu Bu, saya ya berusaha memflashback lagi gitu apa gitu ya. Oke, berarti ada gaya belajar ya, kemudian metode, ada sarana prasarana, apa lagi Pak? Saya kira tentu saja saya harus bekerja ya ngomong ya sama wakilnya ya mungkin ya wakil kurikulum mungkin dengan cara apa Bu kurikulumnya artinya kita harus membuat silabus tertentu untuk anak tertentu Bu ya. Baik, Kebetulan berarti, kemarin kan kita pelatihan pembelajaran berdiferensiasi. Jadi dari berdiferensiasi saya baru nih ketemu sama Ibu baru. Oh iya kan kemarin baru belajar diferensiasi. Kenapa nggak ditempatkan anak yang berdiferensiasi ya kita juga ngajarnya berdiferensiasi gitu. Ingin diaplikasikan gitu ya. Insya Allah, Pak, ya? Insya Allah. Oke. Baik Pak Sabto, dari yang saya bisa simpulkan bahwa ternyata permasalahannya adalah banyaknya nilai anak-anak yang turun ya Pak ya. Meski kita memberikan materi yang sama dengan tahun sebelumnya, metodenya juga sama gitu ya. Nah kalau boleh tahu nih rencana Bapak nih akan melakukan apa nih Pak ya? Saya rencananya begini Bu, kan saya belum harus tahu dong nilai hasil asesmen diagnostik ya Bu, untuk mengidentifikasi anak. Jadi saya nanti akan ya mengadakan asesmen diagnostik baik akademik maupun non akademik. Jadi non akademik itu saya akan mencoba melihat anak-anak itu gaya belajarnya apa sih, kecepatan belajarnya bagaimana sih, kecerdasan emosinya seperti apa sih, kesehatan mentalnya seperti apa sih, gitu. Kemudian saya juga akan karena ini TP yang kedua sebenarnya ya, TP kedua nanti saya ngajarnya kan berarti aplikasinya untuk TP 2. Jadi TP 1 ini saya gunakan untuk menjadi asesmen diagnostik akademik. Untuk mengajar di TP kedua. Jadi saya akan memilah-milah mana sih anak-anak yang berpotensi cerdas, sedang maupun lemah, kurang. Ya, itu rencana saya seperti itu. Dan saya juga apa ya Bu ya, saya mencoba deh gaya belajar saya kan kemarin yang saya terapkan sama dengan input yang sebelum-sebelumnya. Ya saya juga harus melihat dong, membenahi diri, mengevaluasi diri. Anaknya nanti setelah tahu gaya belajarnya seperti itu, kecepatannya belajar seperti itu, kecerdasan emosional seperti itu, tentu saja saya akan mengubah gaya belajar sesuai dengan kebutuhan anak-anak itu. Baik, keren banget ya Pak Sabto ya, gitu ya. Berarti sudah ada rencana nih ya, rencana aksi terkait dengan adanya asesmen ya, diagnostik dan non diagnostik yang akan dilakukan. Diagnostik akademik dan non akademik. Ya, asesmen diagnostik akademik dan non akademik. Baik, itu rencananya kapan Pak Sabto? Saya mau pertama saya akan mendatangi bendahara sekolah untuk mengetahui ada nggak RKAS-nya ya kan kalau tentang mendatangkan tes diagnostik kan pasti harus tes dengan orang yang ahli ya Bu ya. Kalau hanya untuk ngetes gaya belajar sih banyak link-linknya, tapi saya ingin keakuratannya yang mendekati 100% lah, maka saya akan secepatnya minggu ini deh insya Allah saya mendatangi RKAS. Kalau RKAS-nya memang ada, saya akan berkolaborasi dengan guru BK tentunya. Dan kemudian dari kurikulumnya untuk mengetahui, mendukung itu tentu saja akhirnya saya kasih tahu untuk
ngomong ke kepala sekolah untuk bisa dilakukan Oke. seperti itu. Berarti Bapak akan melibatkan beberapa orang ya Betul, tadi betul, ya, betul. gitu. Kalau disebutkan ada kurikulum, Mm-mm, ada guru BK gitu mm-mm, ya. mm-mm, Baik Pak Sabto, mm-mm, eh, kita lihat lagi nih ya mm-mm. perkembangannya setelah Pak Sabto akan melaksanakan asesmen Mm-mm. diagnostik kognitif dan Betul, non betul. kognitifnya. Bisa kita agendakan pertemuan lagi Pak? Kapan ya? Ya mudah-mudahan kan saya tidak tahu nih artinya dari RKAS-nya kapan ya, Mm-mm, artinya turun mm-mm, kapan saya ini kan sudah TW keempat ya, Bu. mm-mm. TW keempat Oktober, November, Desember. Mudah-mudahan Oktober ini awal bisa dijalankan tes. Baik. Kemudian saya sudah tahu data-data anak. Kemudian saya ya nunggu itu pasti saya akan juga mengubah dari sendiri ya dari ya setidaknya dari tes asesmen diagnostik sumatif yang TP1 saya gunakan untuk gaya belajarnya dulu. Jadi menunggu itu kalau sudah nanti saya mencoba nih mendiferensiasikan anak-anak. Dan saya juga gaya belajarnya oke. Mungkin anak-anak yang apa namanya Bu, yang audio nggak seneng dong, cuma misalnya suruh baca gitu kan. Anak-anak yang kinestetis nggak suka dong, hanya duduk-duduk harus berperan, main peran dan sebagainya. Seperti itu. Ya, bagus ya Pak Sabto ya. Jadi sudah ada perencanaan yang cukup jelas nih Iya. akan seperti apa nantinya gitu ya. Oke, baik. Pak Sabto gimana nih? Sudah merasa menemukan solusi belum? Ya, iya alhamdulillah sih. Jadi kemarin-kemarin kan sempat masih galau ya Bu ya, artinya apa sih, gimana sih gitu kan. Tapi tadi alhamdulillah dengan coaching dan ibu menanyakan sesuatu, saya kepikiran benar karena ya alhamdulillah juga baru pelatihan ya beberapa minggu yang lalu pelatihan diferensiasi baru kepikiran. Oh iya ya. Jadi anak-anak ini kan berdiferensiasi. Kenapa ngajarnya cuma satu gitu, metode yang sama padahal yang masuk siswanya beda. Jadi saya coba menerapkan sistem diferensiasi untuk anak-anak. Baik, pokoknya Pak Sabto tuh keren deh. Saya tuh ngelihatnya luar biasa ya karena sudah step-stepnya sudah terarah nih sebenarnya gitu. Gimana perasaan Pak Sabto? Ya alhamdulillah sudah lega Ibu. Sudah lega ya? Sudah lega, sudah punya rencana nanti ke depannya mau ngapain, siapa saja gitu. pihak yang mau saya ikut betul. tanggung jawab, artinya ikut membantu saya lah setidaknya. Betul. Dan ternyata Bapak sudah menemukan solusinya sendiri ya. Ya. Luar biasa. Terima kasih Bu Ira. Baik. Ya, ada lagi nggak yang mau dibahas Pak Sabto? Saya kira sementara Cukup itu ya. dulu ya, udah sore Bu. Udah, Baik, terima kasih. oke. Nanti kalau sudah tadi dilaksanakan agenda yang Bapak sudah sampaikan, kita ketemuan lagi aja ya Pak ya untuk melihat progresnya gitu. Baik. Saya juga mengucapkan terima kasih nih Pak Sabto. Sama-sama Ibu, dengan saya juga terima kasih. Bapak mau bercerita gitu ya, coaching gitu ya, sehingga saya juga bisa mengambil pelajaran untuk diri saya sendiri. Oke Pak Sabto, baik karena sudah sore juga. Terima kasih banyak ya. Sama-sama Ibu, saya juga terima kasih. Saya pamit. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Ira. Waalaikumsalam. Gimana tadi proses coachingnya Bu Ira? Alhamdulillah berjalan lancar ya Bu. Tadi saya mengamati proses coaching Bu Ira dengan Pak Sabto selaku coaching. Ada beberapa catatan yang ini saya sampaikan Bu Ira. Namun saya boleh menanyakannya Bu Ira? Boleh Ibu, monggo. Pertanyaan pertama, apa yang sudah Bu Ira lakukan saat proses coaching tadi? Apa sudah menjadi indikator ketercapaian saya saat proses coaching tadi? Baik, untuk yang saya lakukan di coaching tadi, saya sudah menerapkan prinsip coaching yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi coaching. Kemudian untuk kompetensi inti yang sudah saya terapkan tadi adalah mendengarkan aktif dan menanyakan pertanyaan-pertanyaan berbobot Bu Yuni. Iya, jadi memang tadi seperti Ibu Ira sampaikan, catatannya saya juga sama nih Bu ya. Memang Ibu sudah memberikan prinsip sebagai seorang kemitraan ya, bisa berkolaborasi. Hal ini dibuktikan saat Bu Ira ngobrol dengan coachingnya, merasa setara ya Bu ya, tidak ada perbedaan. Kemudian Ibu juga melaksanakan prinsip proses kreatif, di mana Ibu berusaha menggali kreativitas dari seorang coachee. Juga Ibu mengeluarkan solusi-solusi terkait masalah yang dihadapinya. Saya juga melihat Bu Ira mengajukan beberapa pertanyaan berbobot agar memaksimalkan potensi dari seorang coachee. Ibu sudah memberikan juga nih kompetensi inti yang saya lihat tadi, sudah sesuai dengan tujuan supervisi. Ibu mengharapkan ada 2 nih, tadi mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot.
Dari catatan saya sudah terlaksana semua, Bu. Yang penting tadi saya melihat proses tadi Ibu juga sudah menggunakan alur tirta. Ya, dengan tujuan, terus dengan identifikasi masalah, kemudian ada rencana dan tanggung jawab. Alhamdulillah secara gambaran umum catatan pengamatan saya Ibu sudah melaksanakan proses coaching ini dengan baik. Luar biasa Bu Ira. Siap, terima kasih Bu Yuni. Ini ada pertanyaan terakhir dari saya, kira-kira kompetensi apa yang ingin Bu Ira kembangkan berdasarkan proses coaching tadi? Ya, kompetensi yang ingin saya kembangkan adalah kehadiran penuh. Karena tadi saya merasa kan ketika coaching sedang ada masalah, saya harusnya bisa menggunakan teknik stop ya, agar beliau lebih rileks untuk mengemukakan permasalahannya itu. Iya, baik. Jadi memang kehadiran penuh ya Bu ya, presence ini menjadi harapan Bu Ira agar bisa dikembangkan. Saya berdoa semoga teknik ini bisa Ibu kembangkan nanti ya. Bukan hanya potensi ini saja, tapi mungkin potensi lainnya agar lebih tajam dalam melakukan pelayanan coaching terhadap mitranya. Saya juga berharap agar proses ini menjadi bekal Ibu nanti ketika nanti memberikan proses coach juga sesuai dengan harapan yang Ibu inginkan, terutama dalam pelayanan coach agar Ibu nanti berpegang teguh pada alur tirta. Ya, siap Bu Yuni. Terima kasih ya Bu Ira. Semoga proses coaching ini menjadi sesuatu yang luar biasa bagi Ibu dan nantinya berdampak positif bagi perkembangan Ibu ke depannya. Amin. Amin. Ya, baik, terima kasih Bu Ira. Mungkin itu saja ya Bu. Ya, Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian video kami kali ini, semoga bermanfaat dan menginspirasi. Akhir kata, semoga tergerak, Lekas bergerak. Dan mari menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.